Hafiz. Hmm, Kebetulan saya pernah bekerja di salah satu instansi payment gateway di Malaysia. Waktu itu kerja tahun 2017, jadi ada pengalaman lah di area situ gitu. Nah sebenarnya kemarin itu niatnya sekalian mau berbagi ilmu gitu, apa sih yang terjadi di balik payment gateway gitu, gimana uh, flow berlaku dari sebuah e-commerce ke payment gateway, terus payment gateway terus ke bank, dari bank baru ke payment gateway lagi, baru uangnya pergi ke ke instansi yang pakai payment gateway itu atau ke merchant. Karena termsnya payment gateway itu memanggil customer sebagai merchant. Jadi merchant atau customer, misalnya saya nih di sini, contoh lah ya, ini saya pakai nama Murnigas. Jadi si Murnigas ini dia mau pakai payment gateway untuk menerima pembayaran online gitu kan. Nah jadi si Murnigas ini harus ngurusin dokumen-dokumen, apa aja yang harus didaftarkan ke salah satu payment gateway, agar nanti ketika sudah live, ini kan masih test mode nih. Nah ketika nanti sudah live atau sudah bisa dipakai di production, nah baru tuh nanti orang-orang yang jika ingin membeli barang di toko Murnigas ini bisa menggunakan online gitu, kartu debit, kartu kredit, atau e-wallet atau semacam itulah. Nah jadi sebenarnya kemarin tuh mau sharing juga sekalian gitu, tapi karena kayaknya bakal panjang nih, jadi nanti dulu lah gitu kan. Jadi kayak cuma buka jasa aja, siapa nih yang perlu buat integrasi API, karena kan saya juga udah punya pengalaman di situ gitu. Nah lanjut, sebenarnya ini kayak iseng mau bikin atau mau integrasi sama Sendit. Ini kan lumayan terkenal di Malaysia, juga udah masuk dia, cuma nggak tahu dia masuk target marketnya di mana. Kemarin itu sempet, jadi saya itu mau bikin plugin sendiri plugin sendiri. Kemarin tuh nyoba Tripay, tapi kayaknya Tripay ini kan belum daftar ya, jadi harus daftar dulu, kita masuk Sendit lah. Nah Sendit ini kemarin sempat bikin untuk yang ambil balance sama ambil list transaksi. Lanjut kemana ya? Nah sebenarnya untuk integrasi ini, dilihat-lihat kayak mereka itu cukup detail ya bikin integrasinya, dan menurut saya sih nggak terlalu susah untuk menghubungkan atau mengintegrasi sistem dengan payment gateway. Jadi kemarin itu balance, kalau nggak salah bukan ini, mana ya, kemarin tuh ada pilih buat balance tapi kok nggak ada lagi ya. Balance sama transaksi, mana itu transaksi? Harusnya kan di sini ya. Apa ini payment ya? Apa ada referensi lain? Ini dia. Nah kemarin itu cuma sampai sini sama transaksi ini. Nah ini untuk dapat list transaction
Ini mudah saja, ini tinggal dikirim aja URL ke sini. Ini pakai tipenya query parameter, jadi ada yang tipenya query, ada yang JSON, ada yang form, itu macam-macam. Kalau yang form parameter itu dia tipenya di redirect, jadi ketika submit form nanti dia harus nyambung ke page berikutnya. Nah itu biasanya redirect. Nah kalau query parameter ini biasanya ketika kamu dapet kayak query parameter, dia itu contohnya seperti ini. Mana ya? Nggak ada. Gini. Nah kan ini kan API-nya, ya kan. Nah kalau namanya query parameter itu, nah ini kan URL, ini domainnya, ya kan, domainnya, ini endpointnya, atau bisa dibilang bisa dibilang endpointnya. Nah terus kalau misalnya query parameter ini yang ada di belakang, contoh kan ini kan tipenya query parameter typesnya. Nah tipenya ini string, array of string, atau banyak string, contohnya disbursement, payment, atau remittance, transfer, atau gitulah. Atau yang lebih gampang kayak contohnya ini semua pakai ini nih. Contohnya kita pakai currency misalnya. Nah misalnya ketika kita mau dapetin transaksi yang dengan currency, contoh lah currency Indonesia kan ya. Nah karena ini query parameter, jadi hanya tinggal tambah ini, habis itu parameter name nya itu currency, sama dengan kalau misalnya kita mau USD terus USD, atau ringgit, atau Indonesia. Nah jadi tuh kalau diginiin dia langsung dapet. Cuma ini kan nggak bisa karena harus pakai token. Kalau gini doang nggak bisa kita. Nah dia bakal dapat invalid API key karena, nah ini kalau tipenya get, kalau tipe API-nya get, ya kan ada macam-macam. Contohnya, nah ini kan list transaksi. Di sini dia, ini kan tipenya get. Nah kalau get ini dia kayak bisa diakses melalui browser seperti ini ya. Nanti dia akan respons pun akan seperti JSON seperti ini. Nanti dikasih tahu nih error code-nya apa, invalid API key. Berarti kan di header-nya nggak ada API key nih kan, authorization header using basic out. Nah, ini normal ya, karena kita mau coba akses API yang harusnya pakai key tapi nggak pakai key, ya gitulah ceritanya. Aku cuma mau kasih contoh, ini tuh ya query string seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak gimana nih maksudnya query parameter itu, kayak gini query parameter. Nah itu macam-macam sini ya, jadi tinggal dipilih aja. Nanti misalnya kalian mau dapetin apa ya tinggal ditambahin aja di belakang query parameter gitu. Nah ini response parameternya di body. Nah kalau udah seperti ini dia berarti response parameternya ya seperti ini contohnya di body. Nah bodinya itu berbentuk JSON juga, contohnya seperti ini. Ini kayaknya kurang, ini transaksi kan udah, kita bikin yang lain. Kita coba payment lah, payment object. Nah ini disable support card debit reward over the counter virtual. Ini seru nih. Pakai customer ID, payment request ID. Panjang juga. Kita coba
kita coba QR code. Nah, ini yang baru-baru nih, QRIS ini sebenarnya udah lama deh. Di Malaysia itu namanya Duit Now. Jadi di Malaysia itu namanya ini Duit Now. Nah, ini tuh sama kalau di Indonesia kan namanya QRIS ya. Jadi pembayaran menggunakan QR dan itu menggunakan bank langsung. Jadi pakai aplikasi dari bank, kayak misalnya contoh kita pakai punya Bank Mandiri, buka Bank Mandiri, di scan pakai QR itu bayar gitu. Nah ini OVO, GoPay, Dana, Link Aja, GoPay. Nah dia baru support QRIS partnernya Dana dengan Link Aja. Berarti untuk ShopeePay, BCA, Link Aja atau GoPay mereka belum menerima QRIS atau Senditnya yang belum integrasi dengan e-wallet tersebut, atau biasanya e-walletnya yang belum ready, biasanya seperti itu. Tapi karena ketika e-wallet sudah siap, nanti si payment gateway pasti akan buat integrasi baru kayak menerima metode yang baru, which is QRIS. Nah di sini full detail on a feature that is to provide the support to documentation. Oh beda deh ya. Nah ini penjelasannya lah, QR payment itu apa. QR itu namanya quick apa gitu, QR pokoknya. Dia pertama dari waktu saya kerja itu 2017 di Malaysia. Jadi waktu itu saya disuruh integrasi sama namanya wallet Alipay dari Cina. Ini Alipay Plus salah. Nah ini. Jadi dulu namanya bukan Alipay Plus, dulu namanya Alipay. Tapi sekarang udah berubah jadi Alipay Plus. Jadi dulu tahun 2017 itu saya integrasi sama Alipay dan mereka udah ngeluarin QR, tapi pada saat itu belum banyak, dan mungkin dia yang pertama kayaknya ngeluarin. Jadi dulu itu Alipay sama WeChat. Nah, WeChat tuh dulu udah ada tahun 2000, kayak WeChat tuh 2018 masuk Malaysia. Alipay 2017 atau 2000 berapa gitu udah masuk Malaysia. Nah dokumentasinya tuh mantap, banyak banget. Ini agak pusing sih, tapi awal-awal tidak seperti ini mereka. Awal-awal begitu sangat-sangat simple. Nah kan waktu dulu tuh saya integrasi di 1.1 kalau nggak salah, pokoknya yang udah lama. Mana ya, udah nggak ada ini. Jadi dulu itu ke install. Nah ini jadi mereka tuh jadi malah ngebahas ini ya. Pokoknya dulu inilah, ini kayak pembukanya gitu QR. Habis itu 2018 Malaysia baru buka e-wallet baru kayak Touch and Go digital, Boost dan yang lain-lain lah pokoknya. Oke, lanjut kita balik ke Sendit. Mana Sendit? Nah ini, jadi di sini dibilangnya can be scanned on paid using all issue regulated bank. Oh berarti
QRIS bisa di-scan oleh semua bank yang terregulasi di Indonesia. Ya benar, ini kenapa pakai QR code, karena uptime-nya dan QR tuh quick response, jadi sekali scan aja set langsung pembayarannya siap. Oke, nah ini kita ke payment flow-nya. Nah ini kalau misalnya seperti ini ya namanya, jadi kalau untuk QR ini mode pembayarannya itu ada dua. Yang pertama itu kedai scan pembeli, itu yang pertama. Yang kedua itu pembeli scan kedai, nah itu yang kedua. Jadi metode pembayaran QR itu sebetulnya ada dua macam. Satu yang tadi saya bilang kedai scan pembeli, yang kedua pembeli scan kedai. Nah itu gimana sih contohnya gitu? Contohnya gini, kalau misalnya kedai scan pembeli, jadi si kedai ini dia ada alat untuk scan ya. Contoh kalian ke supermarket Indomaret, kalian pasti kalau misalnya mbak-mbak atau mas-masnya lagi nge-scan barang, itu kan pakai barcode scanner kan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kedai atau kedai nge-scan pembeli, jadi nanti si mbak-mbaknya itu akan nge-scan wallet kita atau bank kita, QR code yang kita generate. Jadi dia akan scan gitu dari POS, dan POS dia akan hantar ke host payment gateway itu. Nanti payment gateway itu baru akan proses lah apa semua, baru nanti beres. Nah itu namanya kalau bahasa Inggrisnya merchant scan customer, karena si kedai nge-scan pembeli ya kan. Nah metode kedua ialah pembeli nge-scan kedai. Nah kalau misalnya kita bandingkan sebenarnya dua-duanya sama, hanya beda metode. Tapi untuk cost efisiensi, user scan atau pembeli scan kedai lebih murah. Kenapa? Kalau dilihat kita kan pembeli, kita yang punya aplikasi ya kan. Nah kita yang punya aplikasi, kita buka aplikasinya, kita scan kedai, bener nggak? Jadi ketika kita mau bayar, jadi nanti di kasir tuh biasanya ada kayak QR code-nya misalnya contoh mau beli di Superindo misalnya, ada QR code Superindo di situ kan. Nanti ketika kamu scan QR itu, set di scan, kebaca nih misalnya merchantnya Superindo Jakarta misalnya. Nah nanti kan kamu input manual uangnya berapa, bener. Kamu input manual misalnya nanya nih ke kasirnya berapa total 100.000 misalnya, bayar 100.000 ya kan. Nah, begitu dibayar set, nah nanti si merchant ini nggak tahu duitnya masuk atau enggak, tapi dia hanya bermodalkan user kamu yang scan, kasih tahu ke dia receipt-nya, ini nih udah scan gitu ya. Dia dengan modal percaya, oke lah, ada. Nah itu kalau untuk dia hanya memakai sebuah gambar QR aja. Nah sebenarnya kalau dibilang risknya itu cukup besar juga, karena bisa dibilang lebih rawan penipuan lah, diganti ditukar screenshotnya lah, apalah gitu kan. Jadi tapi semua tergantung kepada bagaimana orang menggunakannya. Karena fitur ini kan sebenarnya
memudahkan kita untuk melakukan pembayaran, ya kan, cashless lah istilahnya, nggak pakai cash. Jadi nggak perlu keluarin duit cash atau apa, tinggal scan aja gampang. Nah di sini cuma gini doang, payment, scan, keluar transaksi. Nah kalau misalnya, jadi kalau kalian tahu mesin edisi terminal kayak gini, edisi terminal, nah ini kayak gini nih, ini yang paling latest. Mungkin dulu kalau kalian tahu ya, OVO itu ngeluarin ini, mana ya, OVO edisi terminal. Nah ini kan original packs Indonesia. Nah sebenarnya dulu waktu sebelum terminal ini keluar ke market, maksudnya saya dulu yang pegang duluan waktu itu di Malaysia. Jadi satu Malaysia ini kan belum ada, saya yang pertama dulu tes untuk pakai ini untuk melakukan pembayaran dulu. Waktu itu kita tes Alipay karena target merchant kita kan orang Chinese, turis Chinese ya kan, mereka pada datang ke Malaysia jadi turis itu untuk beli barang lah apalah kan. Jadi kalau pakai wallet mereka nggak perlu ngambil duit kan istilahnya. Nah jadi Android terminal ini dikenalkan pada tahun 2017 akhir waktu itu, sekitar bulan Desember atau November saya lupa. Nah kalau misalnya pakai edisi terminal ini ya kan, pakai edisi harganya 7 juta pak, masalah fokus. Nah kalau misalnya pakai edisi terminal ini, aduh gimana sih, edisi terminal packs 920 920. Nah ini di sini kamu si edisi terminal ini menyediakan dua metode, which is dua-duanya bisa, kedai scan orang atau kedai scan pembeli dan pembeli scan kedai, dua-duanya bisa. Karena si edisi terminal ini dia ada kamera depan ada, kamera di belakang ada. Nah fungsinya kamera belakang itu untuk nge-scan customer barcode. Jadi nanti customer hanya, kalau kamu nih sebagai pembeli cuma nunjukin aja barcode-nya, dia akan scan gitu. Nah nanti akan terpotong sendiri dari balance-nya. Misalnya contoh kamu masukin, nah di sini kamu masukin 100.000 misalnya, si kasirnya masukin 100.000, nah masukin 100.000, bayar scan kan, scan gitu. Nah nanti akan terdetek sendiri balance kita. Nah kalau misalnya dia gagal, berarti antara balance yang nggak ada atau balance yang nggak ada atau dia koneksinya nggak ada, internetnya nggak bagus. Biasanya internet sangat mempengaruhi ini. Nah kalau pakai metode pembayaran ini, dari customernya aman, dari kedainya aman. Karena apa? Itu QR code yang di generate oleh aplikasi itu dia akan merefresh kalau nggak salah setiap 60 detik atau setiap 30 detik, lupa. Jadi setiap 30 detik dia akan merefresh QR sendiri untuk mendapatkan QR code yang baru. Nah untuk itu dijadikan scam itu cukup sulit karena harus ngeliatin QR kita kan. Nah di situ dari risknya udah kurang karena real time. Nah itu kan untuk metode kedai scan pembeli kan, itu udah pasti aman lah istilahnya ya. Nah untuk yang kedua, pembeli scan kedai. Nah ini pun ada dua jenis. Mungkin di Indonesia belum ada, mungkin di Indonesia hanya ada satu jenis. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita membuat bisa sangat
Bisa banget kalau mau bikin yang ini itu ini gampang aja, sama kayak metode yang satu, scan apa namanya, kedai scan pembeli, kan masukin nominalnya dulu. Nah tapi kan kalau untuk sekarang pembeli scan kedai, yang masukin nominal bukan kedainya tapi kan pembeli, ya kan. Nah untuk supaya ketika pembeli nge-scan udah ada nominalnya, itu bisa banget dibuat. Nah namanya, kalau kita bikin kalau kita dulu manggilnya itu uh, apa namanya, merchant scan, customer scan. Kita panggilnya customer scan, tapi yang amountnya itu ditulis dulu. Jadi contohnya gini, kamu udah beli semua barang, nanti ada total misalnya 200.000. Nah nanti si kedainya akan pakai terminal ini, ataupun bukan terminal ini juga bisa, edisi terminal yang lama pun bisa, yang ini nih, VX ini kalau nggak salah ya, pakai terminal ini pun bisa. Jadi kalau pakai terminal ini customer scan aja yang bisa, karena dia kan kalau mau nge-scan harus dari POS kan, beda. Nah kalau yang ini dia bisa nerima terminal customer scan. Jadi ketika dimasukin, contoh kamu masukin 200.000, 200.000, masukin enter. Nah nanti yang akan terminal ini buat, dia akan request contoh, kamu mau bayar pakai apa. Kalau saya mau bayar pakai Dana misalnya, atau saya mau bayar pakai apa nama, OVO misalnya, atau saya mau bayar pakai GoPay misalnya. Nah nanti dia akan masukin dulu 200.000. Ketika dia enter, nah si EDC ini dia akan pergi ke payment gateway bagian OVO untuk mau buat transaksi. Jadi dia akan buat transaksi, saya mau buat transaksi 200.000, tolong sediain data-datanya untuk saya bisa buat transaksi. Jadi sebenarnya nanti di payment gateway itu dia hanya ngebuat satu QR untuk orang bayar. Tapi kalau misalnya emang e-wallet yang nggak ada function itu, yang nggak bisa. Cuman waktu itu yang ada itu di sini ya, Alipay. Nah ini merchant present mode, accept payment, order code. Nah ini. Nah jadi kalau yang ini itu, nah dilihat sendiri, dia beli barang, confirm amount, select payment, dia hantar payment ke Alipay. Nanti Alipay buat ordernya, dia buatin QR-nya, dia balik lagi QR-nya ke merchant. Nah jadi di sini merchant akan display QR-nya. Jadi transaksi itu akan dibuat dulu, akan dihantar dulu ke e-wallet. Dia akan dihantar ke e-wallet, set. Ini ada transaksi 200.000 tapi belum dibayar. Jadi transaksi itu masih akan dengan statusnya pending atau belum, masih proses, ya kan. Nah selama dia masih proses, si terminal ini dia harus melakukan yang namanya inquiry. Kalau bisa setiap detik itu inquiry untuk transaksi itu, adakah si customer ini bayar atau enggak, gitu kan. Karena ketika customer ini bayar, sukses gitu ya, nanti si e-wallet harus ngasih webhook atau callback ke payment gateway, ngasih tahu transaksi ini tuh sukses. Nah ketika transaksi itu sukses, payment gateway update status jadi sukses. Nah ketika si EDC ini inquiry transaksi itu sukses, baru boleh kasih barangnya. Nah itu sebenarnya lebih aman, tapi banyak juga yang nakal. Contohnya kemarin itu ada kayak, ini bukan mengajarin ya, tapi kayak
berdasarkan pengalaman dulu ketika metode ini keluar pertama di Malaysia itu kan, jadi ada sometimes orang yang saya udah scan, saya udah bayar kok. Nah, tapi apa namanya? Karena si kasirnya ini mungkin si kasirnya ini baru atau SOP-nya belum ada. Jadi kayak sebenarnya transaksi yang si orang itu buat tuh gagal atau nggak di scan sama dia pura-pura scan time out. Nah, tapi si orang itu bilang udah bayar. Nah kan namanya kasir nggak tahu, ya barangnya dikasihin lah, jadi lost gitu kan, padahal transaksinya gagal gitu. Nah itu bisa jadi, makanya penting banget pembelajaran seperti ini tuh harus eh, dikasih tahu. Jadi ketika fitur baru dikeluarkan, yang itu, yang merchant customer scan itu, si kasir pun harus tahu SOP-nya seperti apa. Kalau di sini SOP-nya untuk semua kasir, apabila membuat pembayaran yang resitnya itu nggak keluar atau nggak ke print, itu jangan kasih barang. Mau apapun jangan kasih barang. Kalau misalnya udah kedidak, resit nggak keluar, barang jangan dikasih. Kita bilang nanti kita refund. Karena resikonya di kita nggak mau resikonya pergi ke merchant, karena kalau resikonya pergi ke merchantnya atau kedainya kehilangan barang. Tapi kalau misalnya resikonya di customer, kita masih bisa balikin uang ke customer, biarpun ya nanti apa namanya biarpun nanti misalnya jadi jelek lah namanya ya, tapi kan istilahnya gini, kita cuma jelek di nama doang gitu kan, jadi nanti ya pasti akan di refund gitu, dan orangnya pun harus ke proses refund, dan payment gateway-nya pun harus tahu. Karena kita pun, maksudnya waktu dulu saya kerja di payment gateway, kalaupun ada transaksi yang successful tapi barangnya transaksinya unsuccessful di kita di payment gateway, tapi dari e-walletnya successful, nah itu biasanya kita kan ada buat dispute. Nah buat dispute itu kita buat refund, kita akan buat refund, balikin ke e-walletnya, nanti dari e-walletnya akan balik ke si usernya gitu, biarpun prosesnya mungkin agak lama. Nah itu tadi ya, pembahasan QR agak panjang juga sebenarnya. Ini dia ada payment sama refund. Issuingnya refund, oh ya ada refund. Dana ya pastilah, Dana ini anaknya Touch and Go dan Alipay ya. Asal kalian tahu, Dana itu dibuatnya sama Alipay Plus. Kalau kalian ngelihat API documentation ya, ini tuh literally Alipay copy paste. Jadi nah waktu touch and go mana ya, tapi ini saya nggak tahu ya apakah benar, karena Dana ini di bawah Alipay, jadi nggak mungkin enggak gitu. Mana ya contohnya, taruhlah ini balance, mana ya URL-nya, nah kan pakai service method
Jadi dari errornya ini aja udah kurang lebih sama. API create division. Nah, oh ini nih, mana ya, payment, bukan, Snap API, inquiry, B, oh, kayaknya udah ganti deh. Jadi gini dulu, misalnya mana ya, aduh udah gak ada dokumentasinya. Jadi Alipay ini dulu, Alipay kan punya China di e-wallet sana. Dia mengakuisisi e-wallet Touch 'n Go di Malaysia. Nah setelah itu dia buka e-wallet di Indonesia dengan namanya harus nama Indonesia. Keluarlah Dana. Nah Dana ini kalau nggak salah base API-nya tuh dari Touch 'n Go sama Alipay. Jadi mereka base code-nya kalau nggak salah sama. Cuma mungkin sekarang udah diganti dari ininya, apa namanya, base code-nya. Nah ini partner ID ini sama banget sama Alipay. Alipay pun pakai partner ID ini ya. Kalau kalian cek ya, API payment. Nih kalau kalian lihat, dia itu pakai partner ID. Itu sangat penting, partner ID. Mana ya? Mana? Ini apa? Apa ini kan bisa present. Iya ini kalau nggak salah. Wah, udah beda. Nah ini dia namanya acquire ID. Udah ganti ternyata. Sudah berkembang rupanya. Ini Alipay Plus 19 digit code. Nah sebelumnya ini namanya bukan Alipay Plus 19 digit code. Sebelumnya namanya partner ID. Startnya emang dari 28. Ini emang udah pasti ini partner ID. Cuma mereka udah ganti, karena mereka udah ganti kan Alipay Plus namanya, docsnya pun dia ganti. Itu jadi sama, plek sama, cuma mereka masih pakai partner ID. Pakai partner ID kalau nggak salah 36. Ini berapa? 19 digit. Ini Indonesia 36. Tuh lihat mana ya? Mana contohnya? Nggak ada contohnya. Pokoknya itulah ya. Refund 30 hari standar. Iya, transaction fee. Partial amount is requested. Activation select and get kurang dari 7 hari. Oke, settlement D+2 ya. Nah settlement ini kapan payment gateway bayar uangnya ke kita. Jadi kalau e-wallet kalau nggak salah standarnya emang D+2. D+2 maksudnya transaksi hari ini 2 hari kemudian kamu dapat transaksi hari itu.
Jadi contoh, kamu punya transaksi 200.000 pada hari Senin. Nah, hari Selasa, hari Rabu kamu bakal dibayar, contohnya dipotong fee. Jadi tadi berapa, 200.000 potong fee, taruhlah jadi 190.000. Nah, kamu akan dapat uang kamu balik 190.000 pada hari kedua, 2 hari setelah transaksi. Nah, ini kan transaksinya Monday, balikinnya Wednesday, Tuesday, Wednesday, Friday. Kalau misalnya hari Kamis, dapatnya hari Senin. Friday pun Selasa, Senin. Saturday, Senin juga. Karena mereka nggak ngitung weekend, mereka hanya hitung weekday saja. Nah, kalau Sunday, besoknya kan work, bukan weekend kan, weekday. Nah, jadi masuknya Senin, Selasa masuk. Nah, lihat, untuk hari Minggu, untuk hari Senin settlementnya agak lama karena dia mengakumulasi dari weekend. Jadi mereka akan mengakumulasi 3 hari transaksi dan mereka mintanya sampai jam 4 pagi. Nah, memang biasanya settlement file itu yang dikirim itu biasanya tengah malam atau pagi, jam 2 atau jam 3. Jadi jam 2 atau jam 3 misalnya kalian buat cron job untuk ngambil settlement file gitu ya dari payment gateway, atau jika kalian kerja di payment gateway akan ngambil settlement report dari e-wallet, itu biasanya ada gap. Contohnya jadi setiap hari kan transaksi ada aja kan. Jadi contoh saya buat transaksi hari Monday. Nah, sebenarnya T+2 ini dari si payment gateway ke customer. Tapi dalam belakangnya, di belakang itu si payment gateway dapatnya T+1. Jadi hari ini transaksi, besok ditransfer duitnya. Hari ini transaksi, besok ditransfer duitnya. Besoknya lagi baru kita bayar merchant. Jadi supaya kalian tahu ya, sebenarnya settlement itu emang kebanyakan dibayar besoknya atau T+1. Nah, kenapa ditambah 1 hari? Nah, karena setiap pembayaran itu, nah ini kita masuk bagian accounting finance. Orang accounting atau finance nya mereka harus buat reconcile, mereka harus nyamain transaksi kemarin yang ada di report kita sama transaksi yang dikirim dari e-wallet atau dari bank, itu sama enggak. Misalnya ada discrepancy, ada perbedaan, itu biasanya kita harus refund. Misalnya dari transaksi report kita ada 1000 transaksi, sementara dari e-wallet cuma ada 999 misalnya. Nah, kan satu transaksi nggak ada dong, berarti si transaksi itu kemungkinan sebenarnya gagal. Tapi kenapa di transaksi di tempat kita kok successful? Nah, itu masuknya investigasi dan harus dicek kenapa. Itu kan. Nah, itu kenapa settlement ke merchant itu biasanya lebih, karena jika kamu kerja di payment gateway, kamu bakal tahu bahwa semua perputaran uang itu akan terlihat, apalagi kalau kamu ngurusin yang namanya settlement. Karena dulu saya juga ngurusin settlement, saya bikin settlement modulnya, jadi saya tahu transaksi masuknya berapa, fee-nya berapa,
apa namanya, habis itu bank fee-nya berapa, itu saya tahu. Jadi kalau menurut kalian eh, mana ya, di sini tuh ada nggak sih, kalau nggak salah mana ya, nah, nah ini di sini kan kalian bisa ngeliat ya, virtual account fee rate-nya 4.000, retail outlet 5.000, credit card 2,9. Ini ya, kalau misalnya saya mau bilang ya, sebenarnya ya, tapi kan namanya payment gateway, mereka cari duit dong, bener ya. Ya jadi wajar lah mereka up gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu kerja di payment gateway di Malaysia dulu, eh, rata-rata karena di sana kan nggak ada transaksi virtual account ya. Contohnya kredit card lah ya. Nah kredit card ini macem-macem. Ini kan di Indonesia cuma 2000 plus 2,9. Nggak, di Malaysia banyak. Macamnya ada 3 macam untuk kredit card aja. Jadi yang pertama itu hanya persenan. Contoh, saya mau 2,8% aja. Oke. Yang kedua, persenan atau minimum 50 sen. Jadi di Malaysia ini kalau nggak salah minimum 60 sen atau 2,7 2,8% gitu. Jadi mana-mana yang lebih besar dia yang akan digunakan. Nah yang ketiga ini Indonesia pakai yang ketiga ini, sorry Sendit pakai yang ketiga ini, 2000 plus 2,9%. 2,9% ini bisa dibilang tinggi menurut saya, karena dulu ada merchant yang dia itu kredit cardnya cuma 2%. Itu saya kaget juga, gila rendah banget gitu kan, kata dia. Ya ini partner katanya, apalah mungkin ada kebijakan lain, tapi kalau nggak salah 2,5%. Jadi bisa dibilang gratis. Karena apa? Fee yang dikenakan oleh uh, issuer, atau misalnya kredit cardnya pakai CIMB. Nah, CIMB itu akan menaik kredit card 2,5% minimum. Kalau misalnya kita ada deal sama CIMB, oke lah. Kita kan kawan, kita kan temen nih. Ya udah, lu gua kasih 2,3% deh gitu contohnya. Nanti si payment gateway ini dia akan ngasih tahu ke merchant, lu gua kasih 2,5% lah gitu, itu udah murah gitu. Padahal sebenarnya udah dipotong dari sana. Jadi untungnya tuh 0,2%. 0,2% itu per transaksi. Jadi contoh ya, misalnya contoh kalian gimana ya, punya transaksi 1.000 ringgit. 1.000 ringgit, karena kan di sini ya 1.000 ringgit dikali 0,2%, itu untungnya cuma 2 ringgit. Untungnya nggak banyak, cuma 2 ringgit. Nah tapi kalau misalnya ada 10 transaksi per hari atau 100 transaksi per hari, udah 200 ringgit per hari, atau 1.000 transaksi per hari udah 2.000 ringgit. Jadi mereka itu ngelihat merchant ini banyak transaksinya, nggak masalah lah gua kasih murah gitu. Tapi kebijakan itu tergantung pada saat ada apa namanya, kesepakatan antara dua pihak ya. Ini bukan berarti saya bilang di Malaysia
lebih murah atau apa, cuma yang namanya persaingan antara payment gateway kan pasti ada, orang pasti pilih yang lebih murah, tapi murah belum tentu reliable. Nah itu dia, tergantung kamu harus lihat track recordnya gimana payment gateway itu, apakah bagus atau enggak, uptime-nya gimana, lambat atau enggak, supportnya susah atau enggak. Itu semua harus dipikir-pikir juga, karena kan pasti ada installation fee lah, apalah, itu pasti banyak. Nah, e-wallet ini kalau boleh saya kasih tahu, ini itu nggak seberapa charge-nya, 1,5% itu nggak ada apa-apanya. Apalagi di rupiah ya. Contoh kalian cuma beli di Indonesia, taruhlah kalian 50.000 dikali 1,5%, cuma 750 perak, ongkosnya cuma segitu gitu. Ya lumayan sih, kayak sampai 1.000, tapi ya maksudnya semakin besar transaksi kan semakin gede kan fee-nya. Tapi sebenarnya kalau ya bukan yang mau bilang apa ya, saya udah bisa ngeliat gitu, pasti keuntungan harga dari si dananya di bawah ini bisa jadi setengah, bisa jadi 30%-nya, itu tergantung. Ada Astra, Genius, OVO, ya OVO gede juga nih. Shopee Pay, dia tergantung ini, tergantung tipe barang. Nah, pay later, ini pay later juga sama ini, cukup besar juga ini ya. Ini paling murah Indodana, Aku Laku. Nah, ini lihat QRIS, ini yang masih saya bingung sebenarnya. Kenapa QRIS ada fees-nya? Buat kalian tahu ya, di Malaysia start saya dulu waktu saya kuliah kan di Malaysia, itu transfer antar bank itu udah gratis, tapi dengan catatan kalau transfer antar bank yang tidak bayar atau gratis itu hanya diproses hari kerja ya, dan itu makan waktu 2 hari kalau nggak salah. Kalau mau instan kamu harus bayar 20 sen. Itu pada saat itu 20 sen itu saya kuliah tahun 2009, waktu itu ringgit sekitar 2000, waktu itu ringgit sekitar 2.800, taruhlah 2.800 dikali 20 sen, dibagi 2.800 kali 0,20 sen, cuma 500 rupiah kalau kita rupiahin ya. Transfer, biaya transfer ke semua bank, mereka samain. Kalau di Indonesia kan 6.500 coy buat transfer, apa 5.000 gitu lupa. Ini pun udah gede loh, 6.500. Kalau kita bagi ke ringgit pada masa itu 2 ringgit, mana ada orang mau transfer biaya 2 ringgit di Indonesia? Ayo, boleh ya kan. Nah 2017 saya kerja di Malaysia, itu biaya transfer ke semua bank kosong, gratis ke semua bank. Di Indonesia kemarin sebelum ada BI Fast 6.500 kan, sekarang udah ada BI Fast 2.500. Yang saya bingung, kenapa masih ada fee?
Nah itulah bedanya di Malaysia ini. Nggak tahu ya antara mereka disubsidi kah atau memang mereka ingin memudahkan transfer apa semua, saya kurang tahu. Cuma semua pembayaran, semua transfer uang, semua gratis. Maksudnya semua transfer uang dari antar bank sesama bank sehari yang sama, apalagi sekarang udah pakai duit now, tinggal scan langsung bayar, udah gak ada fee-nya gitu. Nah di Indonesia masih ada fee kalau nggak salah 2.500 untuk BI Fast ya kan. Jadi ya kebayang lah ya, Indonesia itu sebenarnya sangat banyak duitnya. Mantap lah jaya Indonesia. Direct debit, apa metode Indonesia banyak banget sebenarnya. Retail outlet nih kayak Alfamart gitu kan ada charge-nya. Mungkin karena beda beda bisnis kali ya, jadi disitulah ya apa namanya perbedaannya gitu. Mungkin segitu aja kali ya. Aduh malah jadi nggak ngoding, mungkin terlanjut ngodingnya. Cuma mungkin kayak ya sekedar sharing informasi juga tentang payment gateway secara keseluruhan dari depan sampai belakang, terus ngalur gitu tentang apa namanya pengalaman saya gitu kan. Jadi aduh jadi kebanyakan. Ya intinya uh, intinya intinya sorry dengan sebenarnya integrasi dengan API apapun yang harus uh, dilihat diperhatikan adalah digital signature-nya. Itu hanya itu aja. Ketika kamu udah lepas atau ketika kamu udah pas digital signature, kamu coba satu API aja, karena digital signature semua kalkulasi sama kecuali mereka bedakan, tapi digital signature semua kalkulasi sama. Mau bagaimanapun ketika kamu integrasi pakai satu API, coba digital signature, misalnya udah pas semua API sama udah pakai, nanti kalau misalnya ada error lagi ketik apa signature nggak sama lah atau unauthorized lah, nah itu kemungkinan satu karena datanya, entah itu datanya ada kurang di encode atau ada spasinya lah atau apalah, itu semua masuk ke data. Tapi kalau kalkulasi signature-nya udah bener, berarti jatuhnya ke data. Terlepas dari itu nggak ada, seriously nggak ada. Kalian kalau mau integrasi API, fokuslah ke bagian authorization-nya, security-nya lah. Security-nya lepas, udah gampang. Contohnya gini, ya baru kasih contoh ini ya, kita mau ngambil balance nih. Nah ini kan saya mau ngambil balance dari Sendit kan, kirim API. Nah tapi ini kan saya extend dari sini. Nah ini set API key, ya pakai username sama password, habis itu basic secret, udah beres. Masukin deh API key-nya ke header, baru dia bikin request, masukin headernya, metodenya, URL-nya, bla bla bla, udah dia kirim, set, buat aja sekali, udah. Kalau ini udah lepas, berhasil, semua request sudah bisa berhasil. Itu aja, itu intinya. Baiklah, sudah terlalu lama saya ngobrol. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian-kalian programmer yang
sudah senior ataupun masih junior atau baru mau merilis ke bagian programmer, ya ini cuma info aja, siapa tahu mungkin kalian dapat kerja di payment gateway kah, atau di bank, atau kalian ada klien yang mau integrasi ke payment gateway, jadi kalian paham, ngerti flow-nya gimana, dokumentasi, terutama dokumentasi itu jangan dilewatin. Habis itu udah deh, gampang. Yaudah gitu aja, terima kasih, bye bye.